Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berada dalam kolong surga, terima kasih Tuhan buat kasih dan penyertaan-Mu pada kami hingga sampai saat ini. Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya buka hati dan pikiran kami agar dapat menerima firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuli Arta Simbolon dengan NIM 2001101 191 dari grup F semester 5 Program Studi Pendidikan Agama Kristen Institut Agama Kristen Negeri. Adapun tujuan dari saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah homiletika. Baik, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, renungan kita saat ini diambil dari 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacanya untuk kita semua dan saudara-saudari mengikutinya dari dalam hati. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenaan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung derah, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurnian hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang diajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Baiklah, yang menjadi tema kita pada khotbah hari ini yaitu pelayanan yang penuh kasih. Pelayanan penuh kasih itu seperti yang tertulis di dalam 10 ayat ini. Jadi seperti apa pelayanan yang penuh kasih yang akan dikerjakan oleh hamba Tuhan, oleh Sintua, pelayan Tuhan, maupun kita semua. Yang pertama, marilah kita baca ayat 6. Itulah yang dimaksud dengan pelayanan yang penuh kasih. Namun, dari pengertiannya itu kita membaca dari ayat 1. Saya akan membacanya dari sini. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia. Maksudnya itu kita jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah. Kita jangan sikit-sikit kita itu jangan mengeluh, kita itu harus mensyukuri kasih karunia Allah. Contohnya itu kita setiap hari diberikan napas kehidupan, diberikan kesehatan, bangun dari tempat tidur kita sehat, kita tidak kurang suatu apapun. Itu merupakan kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita. Sehingga kita tidak boleh membuat kasih karunia Allah itu menjadi sia-sia. Sehingga saudara-saudari yang terkasih, janganlah kita membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah diberikan kepada kita. Kita harus mensyukuri setiap kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita, berkat, kemurahan Dia, sehingga kita dapat, contohnya itu kita dapat bernapas dan melewati hari-hari kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik saudara-saudari yang terkasih, itulah yang dikatakan Paulus ke jemaat Korintus di kota itu. Apapun yang menjadi pekerjaanmu, statusmu saat ini, gelar pendidikanmu, sekolahmu, kita itu harus mensyukuri. Dan kita itu sebagai teman-teman sekerja, kita harus menasihati supaya kita itu tidak membuat menjadi sia-sia. Maksud kata sia-sia ini, kita itu tidak mengeluh, kita itu harus bersyukur atas berkat dan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi, itulah ayat Alkitab yang dijelaskan jangan sia-sia. Di sini dapat kita lihat dari ayat 2 yang dimana saya bacakan ayat 2. Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau.
Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenaan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Yang dimana di sini saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, maksudnya di waktu berkenan Tuhan, Tuhan mendengarkan kita. Dan di hari penyelamatan, Tuhan menolong kita, dari Tuhan mendengarkan, dan sesungguhnya waktu itu adalah waktu perkenaan. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Kita tidak boleh bermain-main tentang hal ini. Karena yang dikatakan itu berkenan, dan penyelamatan ini adalah menjadi tugas kita semua. Tugas kita sebagai pelayanan yang penuh kasih. Selanjutnya kita akan membaca bersama-sama ayat 3. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Yang dimana saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini yang kita ingat dan kita hafalkan. Terlebih kita sebagai orang Kristen, terlebih kita lagi sebagai pelayan Tuhan, kita mendengar dan kita akan memberi sebab orang tersandung agar pelayanan kita itu jangan dicela. Selanjutnya kita akan membaca ayat 4. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, berarti karena sifatku, perbuatanku, orang tidak berdosa. Kita sebagai pelayan Tuhan, terlebih kita sebagai penatua di gereja kita jangan menjadi batu sandungan dalam segala hal apapun, di dalam segala pelayanan, kita jangan sampai dicela. Yang dimana artinya kita dalam melakukan pelayanan itu kita harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh tujuan utama kita itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maksudnya itu bukan untuk menyenangkan hati manusia, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita itu walaupun kita dicela, tapi kita itu jangan menjadi batu sandungan di dalam pelayanan kita. Kita itu jangan menjadi perbandingan pelayanan kita di masyarakat. Selanjutnya, mari kita baca bersama-sama di ayat 5. Dalam menanggung derah dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Kita lanjut membaca bersama-sama ayat 6 sampai ke ayat 10. Dalam kemurahan hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Dalam penderitaan, kebenaran, dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami miliki segala sesuatu. Jadi di ayat keempat yang tadi sudah kita baca bersama-sama, untuk semua situasi, walaupun ada kita di kehidupan kita mempunyai kekurangan, baik itu dari kekurangan ekonomi, kekurangan hubungan kita terhadap keluarga, kita itu harus menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita itu pelayan Allah. Kita itu tidak boleh bersungut-sungut atau kita itu tidak boleh merasa kecewa. Kenapa Tuhan ada cobaan ini di hidupku? Kenapa Tuhan berikan aku? Kita itu tidak boleh melihat dari sisi kekurangan kita, tapi kita melihat dari apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Kita diberikan napas kehidupan saja, kita itu harus mensyukuri segala napas kehidupan yang telah diberikan kepada Tuhan, yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Kita dapat menjalani hari-hari kita dengan baik, kita dapat menikmati
matahari, kita dapat menikmati hujan, kita dapat menikmati segala hari-hari Tuhan yang diberikan Tuhan itu kepada kita. Kita itu jangan melihat segala kekurangan yang ada di hidup kita. Dan yang ketiga yang selanjutnya mau ditujukan ke kita itu yaitu kasih yang dari Tuhan. Tidak ada yang lain dari kasih Tuhan. Jadi kalau kita sudah diberikan kasih yang dari Tuhan, kita harus tunjukkan bahwa kita itu sebagai pelayan Tuhan. Yang dimana di ayat 8a tertulis, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpan atau dipuji, ketika dihormati dan dihina, kita tetap menjadi pelayan Tuhan. Sebagaimana kita misalnya menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, ketika kita dihina di dalam pelayanan kita itu, kita jangan memikirkan hinaan orang terhadap pelayanan kita. Tapi kita harus fokus terhadap pelayanan yang akan kita tunjukkan kepada Tuhan. Ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai. Dan ayat ke-9, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Itulah yang perlu menjadi pandangan kita saat ini. Kalau kita melakukan ibadah ke gereja, kita itu jangan memikirkan apa yang dipikirkan orang lain terhadap kita. Misalnya nih, kita pergi ke gereja, kita itu dibicarakan orang, kita itu anggap itu mereka itu tidak membicarakan kita. Kita harus mengingat tujuan utama kita ke gereja itu untuk apa? Untuk beribadah dan memuji Tuhan. Jadi kita jangan menjadi batu sandungan di dalam pelayanan kita. Karena ketika kita mensyukuri kasih karunia Tuhan, kita sudah disebut sebagai pelayan Tuhan. Dan ayat ke-10 tertulis, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Jadi kita, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita harus mengucapkan di dalam hati kita masing-masing, kita itu sebagai pelayanan yang penuh kasih. Seperti itulah pelayanan penuh kasih. Jangan sampai ada di antara kita, jangan sampai ada di antara teman, di antara keluarga kita yang menjadi bahan keributan. Bahan keributan di antara sesama kita. Namun kita harus ada di antara menjadi pembawa damai di antara sesama kita itu. Yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan saya akan menjelaskan lagi kasih karunia dari Tuhan itu, yang dimana kita sebagai manusia harus mengingat kasih Tuhan yang berikan Tuhan di kehidupan kita. Seperti tadi saya sebutkan, kita harus bersyukur dari hal kecil. Kita bangun di pagi hari, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kasih karunia napas kehidupan, kita masih bisa menghirup udara segar dan hari baru yang diberikan Tuhan kepada kita. Sehingga inti dari nats khotbah saat ini, kita itu sebagai pelayan, kita itu untuk mensyukuri kasih karunia Tuhan itu, kita juga sudah disebut pelayanan yang penuh kasih. Dan kita sebagai pelayanan yang penuh kasih, kita tidak boleh menjadi batu sandungan terhadap sesama kita. Dan sebagai pelayan penuh kasih, kita harus melakukan pelayanan itu, tujuan utamanya itu untuk Tuhan. Sekian khotbah saya saat ini. Untuk menutup khotbah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat penyertaan pada kami hingga sampai saat ini. Tuhan, saat ini kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami, yaitu ajari kami Tuhan sebagai pelayan yang penuh kasih di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan agar kami dapat menerapkan segala perintah dan ajaran-Mu di kehidupan kami.
Ajari kami Tuhan agar kami dapat mensyukuri segala pemberian berkat-Mu, pemberian kasih-Mu di kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami tahu Tuhan banyak sekali dosa yang kami perbuat, baik itu dari perkataan, pikiran, tingkah laku kami terhadap manusia, terlebih terhadap Engkau. Kiranya Engkau hapuskan itu Tuhan, agar berkat dan cinta kasih-Mu tidak terhalang kepada kami. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan Yesus, hari ini, esok, kekal selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.